السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيقول ربنا جل شأنه في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di hari ini, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, sehingga kalian menyempurnakan bilangan dan bertakbir kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kita. Ibadallah, para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang telah menyampaikan kita kepada hari ini, hari yang mulia, hari yang dimana Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Anas radhiyallahu an, ketika Nabi datang ke kota Madinah dan mendapati penduduk Madinah memiliki 2 hari yang dimana mereka bergembira ria, yang dimana mereka merayakan dan bermain-main di hari itu. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, qad abdalakumullah khairan minhuma, Allah telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari yang lebih utama, lebih mulia dari 2 hari tersebut, yaitu Yaumul Fitr dan Adha, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ibadallah, tentunya di hari ini kita bergembira bukan karena kita keluar dari bulan Ramadan, akan tetapi kegembiraan kita di hari ini karena kita telah menyempurnakan ibadah Ramadan. Sebulan lamanya kita melakukan puasa, sebulan lamanya kita melaksanakan qiyam, sebulan lamanya kita bersemangat di dalam membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Maka tentunya Allah memerintahkan kita, qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu, katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya maka dengan itu kalian bergembira. Bergembira atas nikmat hidayah, bergembira atas penyempurnaan daripada puasa kita. Namun ya ibadallah, di waktu yang sama tidak ada seorang mukmin pun yang jujur dalam keimanannya kemudian dia senang berpisah dengan bulan Ramadan. Satu ketika Al-Wahib ibn al-Wird rahimahullah
beliau melihat kaum yang tertawa bergembira yaumul Id, maka kata beliau, in kana haula, jika mereka tuqabbila minhum siyamuhum fama hadza fi'la syakirin, maka jika mereka tahu amalan mereka itu diterima oleh Allah Jalla Jalaluh, itu bukanlah sifat orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Wa in kana lam yutaqabbal minhum siyamuhum, dan jika mereka tahu puasa mereka belum diterima oleh Allah, maka fama hadza fi'lul khaifin, bukanlah ini sifat orang-orang yang takut kepada Allah. Bagaimana generasi salafus saleh ketika mereka keluar dari bulan Ramadan, kanu yad'una Allah sittata ashhur, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar diterima oleh Allah amalan mereka di bulan Ramadan, karena mereka adalah manusia yang paling tahu atas apa yang disampaikan oleh Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, Allah hanya menerima amalan seseorang yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Oleh karenanya ya ibadallah, sebagian salaf mereka menampakkan kesedihan yaumul Id, kemudian dikatakan kepada mereka, innahu yaumun farah was surur, ini adalah hari kegembiraan. Maka dijawab, sadaqtum, kalian telah benar, walakinni abdun, akan tetapi aku adalah seorang hamba, amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayakbaluhu minni amla. Akan tetapi aku adalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amalan demi amalan, dan aku tidak tahu Allah menerimanya atau tidak, sehingga tidak ada kesempatan untuk bergembira ria ya ibadallah. Di hari ini telah pergi bulan yang penuh dengan ampunan. Di hari ini telah pergi bulan yang dibuka pintu surga. Di hari ini telah pergi bulan yang dibelenggu syaitan. Maka bagaimana seorang muslim bisa bergembira bertemu dengan bulan Syawal ini ya ibadallah? Ya ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga sangat merugi mereka yang tidak memperhatikan bulan Ramadan, terancam dengan neraka. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam seraya menyatakan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian ia tidak diampuni oleh Allah, maka Allah tidak akan mengampuninya dan akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia akan dimasukkan ke neraka. Wal'iyadhu billah. Ibadallah, para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan ini tak lupa kami mengingatkan kepada segenap saudara kami untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena takwa adalah rasul mal. Dan perlu kita ketahui, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan kita kecuali dengan takwa Allah, dan juga tidak akan menerima amalan kita kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, tak lupa kami mengingatkan untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, atas nikmat iman, atas nikmat Islam, atas nikmat sunnah, atas nikmat jam'ul kalimah. Ketahuilah ya ibadallah, Allah tidak akan menerima kecuali dari keislaman kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna ad-dina indallahil Islam, agama itu ya ibadallah hanya Islam. Barang siapa yang menginginkan selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Begitu juga tidak akan diterima kecuali dengan
apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian di antara nikmat yang harus dan patut untuk kita syukuri adalah jam'ul kalimah, persatuan di atas Islam, persatuan di atas sunnah, persatuan di atas kalimat la ilaha illallah. Demikian Allah perintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Maka kata Allah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan pernah kalian bercerai-berai. Maka ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Dahulu kalian bercerai-berai, dahulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian dengan nikmat Allah satukan kalian. Allah satukan di atas iman, Allah satukan di atas tauhid, Allah satukan di atas sunnah. Maka jangan pernah kita rusak nikmat ini ya ibadallah. Nikmat ketika tidak kita jaga, maka akan berubah menjadi azab. Oleh karenanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku pasti akan tambahkan nikmat, dan sebaliknya jika kalian kufur terhadap nikmat, maka azabku amat sangat pedih. Sehingga kata para ulama, innallaha la yumatti' bi ni'mati ma syaa. Allah akan memberikan nikmat kepada siapa saja. In lam yushkar 'alaiha ghallabaha 'adzaba. Jika kita tidak mau bersyukur atas nikmat itu, maka Allah akan rubah, Allah akan balikkan nikmat menjadi azab. Maka jangan pernah kita rusak nikmat ini ya ibadallah. Jangan kita pernah lontarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin untuk merusak persatuan Islam, baik itu dengan nama Islam, dengan nama kebenaran. Maka tidak ada sama sekali ya ibadallah. Terutama di hari-hari ini banyak kita saksikan, banyak kita dengar sebagian mereka yang menisbatkan diri kepada kaum muslimin, kemudian melontarkan syubhat untuk lari, untuk kabur, untuk tidak taat kepada penguasanya. Ketahuilah ya ibadallah, taat kepada penguasa adalah termasuk bagian daripada akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Maka yang demikian ini akan merusak jam'ul kalimah, akan merusak persatuan kita ketika kita menjadi sebab rusaknya nikmat ini. Ibadallah, ketahuilah, maka dengan nikmat ini walhamdulillah kita sibukkan diri kita di atas amal soleh, di atas talabul ilm, di atas tafaqquh fid din, di atas nasyril ilm. Maka dengan ini kita tahu bahwasanya tujuan didirikannya ma'had kita ini, didirikannya marakis Ahlus Sunnah yang ada dari kota ke kota, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menebarkan Islam, untuk menebarkan sunnah, untuk menebarkan iman, bukan untuk merusak sufuful muslimin, bukan untuk memprovokasi kaum muslimin. Walhamdulillahi wal minna. Maka jangan pernah kita menjadi sebab rusaknya nikmat ini. Jadilah kita orang-orang yang berta'awun alal birri wa taqwa, di atas al-haq, di atas kebenaran. Dan jangan pernah kita menjadi sebab rusaknya ta'awun kita di atas kebenaran. Ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian tak lupa kami mengingatkan ya ibadallah, di antara tanda diterimanya amalan kita adalah kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan setelahnya. Jika kita telah berpuasa sebulan lamanya, jika kita telah semangat melaksanakan qiyam,
jika kita semangat dalam bersedekah, tilawah dan seterusnya, maka ketahuilah Allah adalah Rabbu Ramadan, Allah adalah Rabbu Syawal, Allah adalah Rabb Zair Syuhur, Allah adalah sesembahan kita dimanapun kita berada, di bulan apapun kita. Maka ialah Allah yang menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah kalian hanya kepada Allah sampai telah datang kematian. Ialah Allah yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadapan kita ya ibadallah al-amal as-salihah, dan Allah menjanjikan kehidupan yang baik bagi mereka-mereka yang senantiasa istiqamah di dalam amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, ia adalah orang yang beriman. Walanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan yang paling utama daripada amalan tersebut adalah tafaqquh fid din. Kita belajar ilmu, kita menuntut ilmu. Walhamdulillah nahnu fi ni'mah. Kita berada di atas nikmat yang besar. Di hadapan kita adalah Masjid Ibnu Umar yang di dalamnya disampaikan qala Allah, yang di dalamnya disampaikan qala Rasul. Jangan pernah kita mengatasnamakan kesempatan, jangan pernah mengatasnamakan kesibukan kemudian tidak menoleh kepada majalisul ilm, kepada riyadhul jannah, kepada taman-taman surga. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Maka di dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka dimulai dengan ilmu sebelum kita berucap dan berbuat. Tidak sedikit dari kita yang berbicara merah dan biru, yang berbicara putih dan ungu, akan tetapi itu semua tidak didasari ilmu ya ibadallah. Dan tidak sedikit daripada kita mengatasnamakan salafiyin, berucap-ucapan yang tidak berdasar. Ini semua menunjukkan kepada kita ini adalah fuqara, kita ini adalah miskin terhadap ilmu. Jangan pernah kita lupakan majalisul ilm dan majalisul dzikr. Jika Anda menginginkan rif'ah, tingginya derajat di sisi Allah, fa'alaika bil ilm. Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Jika Anda menginginkan surga, jalannya ada di hadapan kita, yaitu talabul ilm, yaitu adalah tafaqquh fid din. Kemudian yang kedua, kami mewasiatkan untuk terus beramal soleh, baik puasanya, baik qiyamul lailnya. Itu semua adalah bagian daripada amal soleh yang harus kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir ya ibadallah, tak lupa kami mengingatkan utamanya kepada keumuman kaum muslimin dan secara khusus kepada kaum wanita. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam yaumul id datang kepada kaum wanita. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi berkhutbah yaumul id, thumma atan nisa. Kemudian Nabi SAW datang kepada kaum wanita seraya menyatakan tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Perbanyaklah kalian kaum wanita untuk banyak-banyak sedekah, karena kebanyakan kalian adalah bahan bakar dari neraka. Maka demikian Nabi memerintahkan karena sedekah ya ibadallah. Sebagaimana Nabi sebutkan, sedekah itu akan meredupkan kesalahan sebagaimana air yang meredupkan api. Maka Nabi memerintahkan untuk banyak sedekah kepada kaum wanita. Tidaklah Nabi menyampaikan secara khusus, kecuali menunjukkan demikian kondisi kaum wanita, beratnya umat ini di dalam membimbing mereka, yang diberitakan juga oleh Nabi SAW.
mereka ini akan terus bengkok. Yang dibimbingkan oleh Nabi SAW, kaum wanita ini yang naqisul aql wad din, kurang akalnya dan kurang agamanya. Maka perbanyaklah sedekah, setidaknya kita bisa menutupi sedikit daripada kesalahan kita dengan sedekah demi sedekah. Salah satu dari kaum wanita bertanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, "Tukthirna syaka." Karena kalian ini banyak mengeluh. Bisa kita lihat, bisa kita jumpai, dan ini pun juga diakui oleh kaum wanita, bahwasannya tidaklah rumah tangga yang ada kecuali keluhan itu datang dari kaum wanita. Diberikan anak satu pun mengeluh, 2, 3, 10 ataupun 20, maka tidak lepas daripada keluhan. Diberikan banyaknya harta, mereka mengeluh. Sedikitnya harta pun mereka mengeluh. Sehingga demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebanyakan penduduk neraka karena sebab keluhan tersebut. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, takfurnal ashir, kalian kufur terhadap suami-suami kalian. Ketahuilah ya ibadallah, satu kebaikan ini adalah besar nilainya di sisi Allah, namun tidak demikian pada kaum wanita. Satu kesalahan dari 1000 kebaikan akan merusak semuanya. Demikian hakikat kondisi daripada kaum wanita. Maka kami mewasiatkan untuk banyak bersedekah dan juga lebih bersabar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan surganya kecuali kepada mereka yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberi pahala yang besar kepada mereka-mereka yang mau bersabar. Kemudian kami mengingatkan kepada keumuman kaum muslimin dan secara khusus kaum wanita untuk menjaga lisannya. Utamanya di hari-hari ini manusia saling berziarah, kesempatan momen ini mereka saling mendatangi satu dengan yang lainnya, menyambung silaturahim. Maka ketahuilah, berkatalah yang baik atau diam. Kami ingatkan dengan sebuah hadis yang datangnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW menyatakan, "Man yadhmanu li ma baina lihyaihi wa baina fakhidaihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjamin untukku untuk menjaga lisan kita dan menjaga kemaluan kita, maka aku menjamin untuknya surga. Ini barakallahu fikum yang bisa kami sampaikan pada khutbah Idul Fitri ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma akhiru da'wana anil hamdalillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.